Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Wildan dari kelas 11 MIPA 4. Di video kali ini saya akan mempraktekkan proses osmosis dan juga difusi. Oke, langsung saja ke videonya. Cekidot. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 2 buah tomat, 2 gelas air, garam, sendok, dan juga handphone untuk menghitung waktu. Langkah pertama, masukkan garam ke dalam air. Gelas pertama kurang lebih 4 atau 3 sendok. Di gelas yang kedua tidak usah diberikan garam. Lalu aduk-aduk air yang telah dicampur garam sampai rata. Setelah itu masukkan 1 buah tomat ke dalam air yang berisi garam, dan yang satu lagi ke dalam air yang tidak dicampur garam. Untuk mengetahui hasilnya, kita tunggu kurang lebih 10 atau 11 menitan. A few moments later. Setelah menunggu sekitar 11 menitan, lalu kita bisa melihat hasilnya. Di gelas pertama yang berisi garam, ambil tomat, lalu kita bisa mengetahui hasilnya. Tomat yang direndam selama 11 menit menggunakan garam akan melembek, dan jika ditekan akan lembek, dan kita akan melihat tomat yang telah direndam dengan air biasa selama 11 menit. Tomat yang direndam dengan air biasa akan tetap keras dan segar dan tidak menimbulkan perubahan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena adanya tekanan osmosis, di mana molekul air yang terdapat pada tomat ini daya konsentrasinya lebih rendah dibandingkan air plus garam yang sebagai pelarutnya. Jadi, molekul air yang memiliki daya konsentrasi rendah akan berpindah ke molekul yang memiliki daya konsentrasi yang lebih tinggi. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama 2 buah teh celup, 1 gelas air berisi air panas, dan 1 gelas berisi air dingin, dan handphone untuk menghitung waktu. Langkah pertama, masukkan 1 teh ke dalam air berisi air panas, dan 1 lagi ke dalam air berisi air dingin. Lalu hitung selama 5 detik. Di menit pertama, gelas yang berisi air panas mengalami kecoklatan, dan gelas yang berisi air dingin masih berwarna putih bening. Di menit kedua, gelas yang berisi air panas sudah mengalami coklat kemerah-merahan,
dan gelas yang berisi air dingin masih berwarna bening putih. Di menit ketiga, gelas yang berisi air panas dan berisi teh sudah menjadi merah, dan gelas yang berisi air dingin dan berisi teh baru kecoklatan. Di menit keempat, gelas yang berisi air panas dan teh menjadi merah pekat, dan di gelas yang berisi air dingin belum ada perubahan, masih kecoklatan. Setelah 5 menit, gelas yang berisi air panas dan juga teh berwarna merah sangat pekat, dan gelas yang berisi air dingin dan juga teh baru mengalami kemerahan. Kita dapat menyimpulkan dari hasil percobaan bahwa saat kita membuat teh, salah satu proses difusi, karena proses penyebaran molekul zat dari konsentrasi tinggi yaitu teh celup ke konsentrasi yang lebih rendah yaitu air, maka membuat warna air menjadi kemerah-merahan. Faktor yang mempengaruhi proses difusi adalah suhu. Semakin tinggi suhunya, semakin cepat pula kecepatan proses difusinya. Maka semakin rendah suhunya, maka semakin lambat pula kecepatan difusinya. Cukup sekian praktikum difusi dan juga osmosis dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.